Streamer norak sedunia baru aja kena gebuk di Jepang. Setelah kemarin baru dikejar sama Yakuza Jepang dan lari ke Indonesia, kini dia balik lagi ke Jepang. Back off, bro. Back off. Yeah, back off, back off, back off. You the back off. With me, what I do? Look at you. I just came. Halo guys, balik lagi bareng gua Bang Tot. Kali ini gua bakal bahas si streamer norak atau mungkin bisa gua bilang streamer badut Johnny Somali. Johnny Somali dulu pertama kali membuat konten streamingnya di Twitch. Tapi karena di sana dia membuat konten yang kontroversi, si Johnny di-banned permanen. Lalu apakah dari sana dia tobat? Oh, tentu tidak. Dari Twitch dia pindah ke platform lain yaitu Kick. Bagi yang nggak tahu, orang yang bermasalah di Twitch biasanya memang pindah ke Kick. Si Johnny ini intinya adalah seorang aero streamer, seseorang yang streaming nggak di ruangan streamer, nggak kayak gua sekarang ini, nggak kayak yang gua lakuin sekarang ini. Dia membuat video tentang perjalanan dia di satu kota atau di suatu daerah, intinya hal-hal seru di daerah itu dia rekam. Dan saat ini si Johnny ini berada di Jepang. Tapi saat di Jepang, si badut Johnny ini sering bikin onar. Mulai dari nanyain orang Jepang soal Nagasaki, Hiroshima, kenapa mereka nyerang Pearl Harbor, sampai nyetel musik kenceng di kereta Jepang. Yo, what's up? I'm so. Padahal kita tahu hal itu sangat mengganggu. Gak usah di Jepang deh. Misalkan lu di kereta di Indonesia terus ada pengamen, pasti lu ngerasa keganggu banget kan. Gua ngerti banget kenapa si badut ini milih negara Jepang. Soalnya orang di Jepang itu kalau ada masalah kayak gini, kebanyakan dari mereka lebih milih menghindar. Ya karena orang Jepang itu memang kulturnya orangnya sangat sopan-sopan, orangnya kalem-kalem. Gak kayak orang Amerika yang mungkin misal lu ganggu kayak gini, lu bisa aja kena dor atau digebukin. Kalau kalian mikir, ala paling si Johnny ini nggak ngerti sama aturan di Jepang, atau lu mikir, enggak kok, itu nggak keterlaluan, lu aneh sumpah. Si Johnny ini tuh dia tahu apa yang dia lakukan. Semua hal nggak jelas yang dia lakukan jelas demi views, demi terkenal, dan demi apa lagi? Ya, demi duit. Inilah kenapa racun kayak traffic, atensi, views, sama like itu bagi gua bahaya banget. Sebenarnya nggak cuma Johnny aja yang melakukan hal aneh kayak gini. Banyak streamer dari barat yang datang ke Jepang cuman buat ngerusuh. Karena mereka juga tahu kalau dirusuhin, kebanyakan orang Jepang itu nggak bakal ngajak lu gelut. Coba misal mereka ngelakuin ini di New York, pasti mereka bakal dihajar habis-habisan di sana. Gua bisa bilang sebenarnya ini kayak hal rasis. Soalnya dengan dia bilang Hiroshima, Nagasaki, jelas dia tuh kayak bilang, lihat nih, gua dari barat, gua yang pernah ngalahin lu di perang. Kayak anggap derajat orang Jepang itu di bawah dia. Kalau misal di luar sana ada orang yang anggap kelakuan Johnny ini keren, bro, yang dia lakuin itu nggak keren bro, dia itu norak. Dan dengan semua hal yang terjadi, akhirnya si badut ini ditangkap polisi. Tapi gua nggak ngerti kenapa kok dilepas lagi. Akhirnya dia ngelakuin hal yang sama, hal yang aneh-aneh lagi, rusuh lagi, ya gitu-gitu lagi lah. Bahkan dia pernah ngatain streamer Jepang Meoko saat lagi pas-pasan sama dia yang lagi stream di Twitch sambil nyumpahin dia buat ke-ban. Meoko sampai nangis loh guys. Nangis ini cewek. Dan gak cukup di situ aja, si Johnny ini berlanjut ke orang yang lagi santai dan tiba-tiba dia datang ngerusuh gitu aja. Saat mulai dikonfront, si Johnny ini make kartu ajaib dia dengan bilang orang yang ngatain dia itu orang rasis. You racist. You racist. You racist. Fuck out of here. Gimana ya, si badut ini emang agak-agak aneh gitu sih. Mereka itu nggak suka sama lu ya karena lu itu ganggu, bukan karena lu item. Sampai akhirnya salah satu orang di sana ambil tindakan dengan mukul si badut. Ya menurut gua dengan tindakan satu orang ini mukul juga salah sih. Tapi gua juga cukup kayak ada rasa, akhirnya lu kena batunya anjir. Si Johnny ini ngeselinnya juga selalu berlindung di balik kata freedom of speech. Ini gue yang bodoh atau gimana gue nggak ngerti. Yang gue ngerti kata freedom of speech itu nggak gini konsepnya. Nggak gini cara kerjanya. Ya masa lu ngerusuh di negara orang dan nggak peduli sama aturan di sana dan lu bilang itu freedom of speech. Aneh anjir. Freedom of speech itu bukan kata yang bisa lu pakai buat ngelindungin diri lu dari kelakuan aneh yang lu lakuin.
Misal gini, lu lagi jalan-jalan dan tiba-tiba ada orang yang ngatain lu, ada orang yang ngerusuh lu. Saat lu marah, dia bilang, haha ini freedom of speech bro, kalau lu mukul gua berarti lu nggak suka freedom of speech dong. Aneh banget kan? Si badut ini kayak orang-orang yang di internet bilang kena mental illness. Kayak orang yang ngata-ngatain orang, terus dikatain balik, dia itu nggak mau dan bilang jangan ngatain gua lah, nanti gua kena mental illness. Intinya apapun yang lu lakuin, itu ada konsekuensinya bro. Jangan saat lu dibogem mentah sama orang karena kelakuan lu aneh, terus lu bilang yang lu lakuin adalah freedom of speech. Guys, misal lu mau terkenal di internet, lu harus mikir caranya yang lebih baik. Jangan kayak si badut ini yang pakai cara kontroversi. Memang cepet naiknya, tapi saat lu nggak bikin kontroversi, nama lu bakal hilang. Gua takutnya nanti di Jepang bikin aturan streamer nggak boleh streaming di sana, yang padahal gua pengen ngelakuin itu. Misal gua udah punya duit nanti, gua juga kasihan sama streamer lain yang memang mau konten secara bener di sana, tapi karena si badut satu ini bisa aja malah dilarang. Oke, jika kalian suka sama konten gua bisa like, nggak suka dislike aja nggak masalah. Yang mau dukung gua bisa klik subscribe, dan yang mau request gua bahas apa kedepannya lu bisa komen aja di bawah. Gua Bang Tot, sampai ketemu di konten selanjutnya. Dah.